Salam Mission the Movie Lovers. Semakin seru dan menarik dari drama Perfect Family nih guys. Yuk langsung aja kita review filmnya. Scene diawali ketika mereka tiba di tempat kerja Yunmin. Lalu Yunmin memberikan minuman jus yang dimasukkan pil. Pil itu pil tidur kepada Sunhae dan kepada Sangho. Mereka asik bermain hingga tidak menyadari minuman itu telah diberikan pil tidur. Choi Yunmin pun meninggalkan mereka di tempat lain. Ibu Sunhae mencoba menelpon Sangho, namun tidak diangkat. Ibunya khawatir dan cemas lalu menelpon Jaksa Choi. Jaksa Choi yang sibuk kedatangan seseorang yaitu komplotan internet. Orang misterius itu mengatakan dia ingin memberitahukan rahasia-rahasia besar dari seseorang yang mengaku jaksa palsu. Saat Choi Yunmin memeriksa Sangho dan Sunhae yang tertidur, dia pergi keluar. Namun saat pergi keluar, dia ditangkap oleh polisi karena pemalsuan identitas. Polisi memeriksa kantornya dan tidak menemukan hal mencolok lainnya. Yunmin terlihat bahagia karena mereka tidak menemukan Sangho dan Sunhae di kantornya. Saat di kantor polisi, Choi Yunmin pun mengatakan untuk menyelamatkan Sangho, kamu harus menyelamatkan nyawaku dahulu. Jaksa Choi termakan emosi, memukul Choi Yunmin. Lalu Choi Yunmin pun mengatakan, selamatkan aku dulu. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Sangho bangun dan membangunkan Sunhae. Sangho pergi untuk menghidupkan lampu. Dan Sangho tidak tahu kalau lampu itu akan menyebabkan konsleting di kantornya. Di kantor polisi, Jaksa Choi teringat kantor Yunmin. Kantornya berubah. Lalu mereka pergi kantor Choi Yunmin lagi. Karena ponsel Sangho terlahir dilacak ada di kantornya. Mereka pergi bersama dan istrinya pun datang. Jaksa Choi mengajak istrinya untuk melihat Sangho di rumah Yunmin. Di kantor Choi Yunmin, akibat konsleting listrik mulai terbakar. Sangho ingin pergi, tapi tertahan api yang sangat besar. Sunhae yang merengek akhirnya pun dikeluarkan Sangho melalui jendela kecil di kamar itu. Sangho yang tidak kuat akan asapnya mulai terbatuk-batuk. Dia mencari jalan keluar, namun api semakin besar hingga memakan semua tempat itu. Mereka datang terlambat. Orang tua Sangho berteriak memanggil nama Sangho, dan pemandu kebakaran menemukan satu orang yang hidup, yaitu Sunhae. Namun Sangho tidak ada. Mereka menangis sedih atas kepergian Sangho. Beberapa hari berlalu, ayah Sangho yang sedih pergi menenangkan diri. Ibu Sangho yang masih merasa kehilangan Sangho dirawat di rumah sakit. Lalu mereka menonton berita atas kebakaran yang terjadi di Dongseodang. Ibu Sangho menanyakan, lalu bagaimanakah kabar Sunhae? Mereka pergi ke tempat panti asuhan di mana Sunhae dirawat. Mereka melihat Sunhae dari jauh. Pengasuh panti mengatakan bahwa ayahnya dipenjara, anaknya meninggal dunia, dan Sunhae tidak punya kerabat lagi. Ibu Sangho menangis dan dikuatkan ayah Sangho untuk tidak datang ke panti asuhan lagi. Di lain hari, ibu Sangho datang melihat Sunhae. Hingga yang kecil memegang bajunya dan mengatakan jangan khawatir kalau orang tua sering kesini dan mengawasi mereka diam-diam. Lalu ibu Sangho menunjukkan gadis kecil yang sendirian itu. Ibu Sangho meminta Suyong untuk menjadi temannya. Tiba-tiba orang tua Sangho memutuskan untuk mengadopsi Sunhae. Itu adalah keputusan mereka. Mereka rela mengubah nama dan pekerjaan hanya untuk melupakan kejadian yang memilukan. Ibu Sangho memeluk Sunhae dan ingin memberikan hidup bahagia untuk Sunhae. Scene dilanjutkan ketika ibu datang menemui Sunhae dan memeluknya. Suyong ditemukan di lantai dasar dengan keadaan yang darurat. Tim SAR menolong ayah Sangho dan ayah Sangho mencari keberadaan Choi Yunmin. Di pagi hari, Yongho sudah sembuh dan Sunhae datang untuk menyapanya. Lalu mereka berbelanja bersama. Yongho memilih makanan yang disukai oleh orang tua Sunhae. Lalu Sunhae pamit meninggalkan Yongho sendirian. Sunhae masih menempati rumah yang dibakar waktu itu. Sunhae membereskan rumah itu dan memasak makanan kesukaan orang tua Sunhae. Orang tua Sunhae datang dan menyapa Sunhae. Sunhae membuat kue ultah untuk kakaknya yaitu Sangho. Sunhae membuat sup rumput laut dan memberikannya kepada ayah dan ibunya dengan tangan gemetaran.
Mereka memakannya hingga tiba-tiba mereka pingsan, tidak sadarkan diri. Sedangkan Sun Hye masih tersadar. Dan Sun Hye melakukan itu karena perintah dari ayah kandungnya, yaitu Cho Hyun Min. Ternyata Cho Hyun Min masih hidup. Lalu bagaimanakah selanjutnya? Saksikan terus channel Bingsu the Movie. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching, bestie.